Oke. Salam. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kita, mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu, Bapa di dalam sorga, yang telah menyelamatkan hidup kami dan tidak akan pernah sia-sia lagi. Sebab di dalam Kristus kami telah menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Sukacita dari kebenaran yang telah Tuhan karuniakan itulah menjadi dasar motivasi terbesar bagi kami untuk mengucap syukur senantiasa di dalam damai sejahtera. Dan nyata pada siang hari ini di dalam pertemuan ibadah minggu kami bersama dengan jemaat pos pelayanan di jemaat Tesalonika Medan ini, kami datang dari Jakarta untuk bersama-sama mengadakan persekutuan kami, persekutuan yang kudus, yang telah dikuduskan oleh darah Kristus. Kami rindu supaya sukacita kami terus dipenuhkan oleh Tuhan, terlebih melalui firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus memeteraikan setiap kebenaran firman Allah di dalam loh hati kami, supaya hidup kami yang baru ini terus kami persembahkan menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah hadir di sini dan juga yang mengikuti melalui live streaming Facebook maupun dari YouTube. Kami doakan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, silakan berdoa. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali bisa berdiri di tempat ini yang di hadapan jemaat pos pelayanan Gereja Tesalonika Medan ini yang dipimpin oleh Bapak Evangelis Aliarno Situmorang. Dan terima kasih karena kami disambut dengan baik di sini, Pak. Terima kasih juga untuk saudara kami, ya, keluarga Bapak Sinaga, Ibu, dan juga anak kita Eder yang mari kita sama-sama melayani, ya, saudara di Lubuk Pakam. Dan puji Tuhan, kalau dihitung-hitung Bapak Ibu saudara, yang bisa lebih dari 100 orang kemarin yang duduk dengan tenang mendengarkan berita Injil keselamatan. Yesus mati hapus segala dosa kita. Amin. Yesus mati dikuburkan dan bangkit mengampuni segala dosa kita, dan kita sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara, banyak orang yang tidak terlalu tertarik dengan kata-kata kepastian keselamatan masuk surga. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa itu terlalu muluk-muluk. Karena di dunia saja banyak kehilangan, apalagi masuk surga bisa pasti. Bagaimana ceritanya itu? Kalau dikasih Tuhan Yesus, kita bukan percaya pada diri kita dan pada perbuatan kita, amin. Kita percaya pada perkataan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Dengan darahnya yang kudus, kita telah disucikan dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan itulah yang mengubah hidup kita, sehingga kita sekarang ini
menjadi hidup di dalam terang Kristus. Amin, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara doakan supaya semua jiwa-jiwa yang sudah mendengarkan firman kebenaran kemarin, ya, doakan supaya mereka terus rindu dan rindu lagi. Amin. Dan ke depan Bapak Ibu Saudara, kita punya kerinduan di Sumatera Utara ini, kita akan terus mengadakan ya pemberitaan Injil. Kemarin itu hampir bisa disebut sebagai satu model KKR. Ya, karena banyak yang hadir kemarin Bapak Ibu Saudara, bisa dilihat dari live streaming Facebook di Charles nomor 2 Bapak Ibu Saudara, ya, mereka sangat rindu sekali ternyata mendengarkan berita apakah yang dibawa oleh hamba Tuhan ini dari Jakarta. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita percaya ini adalah mendekati akhir daripada zaman, tapi bukan zaman akhir, karena sebelum zaman akhir ada zaman kasih karunia yang akan berakhir terlebih dahulu. Mendahului ya zaman kesusahan, kesusahan besar yang sebelumnya, ya, kesusahan besar, kesusahan Yakub selama 7 tahun di bumi ini. Manusia akan mengalami sengsara besar di bawah pemerintahan antikristus. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak ditentukan oleh Allah untuk mengalami kesusahan besar itu, tapi kita ditetapkan oleh Allah untuk mengalami keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita menantikan kedatangannya di awan-awan. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sukacita kita. Meskipun kita harus berjuang keras menghadapi kerasnya dunia ini, tekanan ya ekonomi, tekanan lingkungan, ya tekanan bahkan kesehatan atau berbagai macam hal. Memang di dunia ini ya itulah yang harus kita hadapi. Amin. Dan tidak perlu lari dari kenyataan itu, hadapi saja dengan tetap bersandar pada kasih karunia Allah cukup bagi kita. Amin. Nah, itu yang sangat kita biasa saudara. Ya, saya senang sekali ya selalu ingin lebih lama lagi di Sumatera Utara ini, tapi mengingat saya juga ada tugas yang Tuhan percayakan, ya, untuk pelayanan baik pekerjaan, ya, semuanya harus juga saya bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu juga semuanya pasti adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Amin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pasti menolong kita untuk membawa banyak jiwa untuk kemuliaan namanya. Amin. Jangan ragu dan jangan bimbang dan jangan takut Bapak Ibu Saudara. Ya, kuasa Roh Kudus sedang dan terus akan bekerja untuk menolong kita, karena kerinduan di hati kita itu Tuhan sangat mengetahuinya. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, bekerjalah terus untuk Tuhan. Amin. Bekerjalah terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, hari demi hari akan kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Kemuliaannya lebih besar dari penderitaan yang kita alami saat ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudaraku semuanya, ya, yang mengikuti dari live streaming. Kami doakan semuanya tetaplah Bapak Ibu Saudara terus diberkati oleh Tuhan dengan segala kebaikan. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi saya sangat berterima kasih, ya, kami diterima dengan disambut dengan baik, ya, oleh Bapak Evangelis Ajaran Sumorang dan Ibu. Terima kasih. Kami tidak akan pernah berhenti mendoakan pelayanan Bapak Ibu di sini, ya, dan doakan juga bahwa ini akan menjadi kerinduan kita, ya, minimal setiap setahun sekali
kami harus datang dari Jakarta untuk mengunjungi saudara-saudara kami dan mengadakan pelayanan penginjilan, pengabaran Injil di Sumatera Utara ini. Amin. Karena Tuhan sayang menyayangi ya jiwa-jiwa di Sumatera Utara ini dan seluruh dunia di berbagai tempat. Tapi kita harus mendoakan kemana Tuhan mengarahkan langkah kita untuk menjangkau jiwa. Amin. Saat Tuhan Yesus mengarahkan langkah kita untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya, maka Tuhan juga akan mencukupkan apa yang kita butuhkan untuk itu. Amin. Jangan ragu dan jangan bimbang. Tuhan kita sangat baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya burung-burung di udara yang Dia pelihara, tapi orang-orang yang tidak mempercayai Yesus Kristus pun Dia pelihara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang yang memusuhi Tuhan Yesus pun dipeliharanya. Apalagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Kenapa kita takut? Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan sangat mencintai, mengasihi kita semuanya karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya, kita adalah anggota keluarganya dan kita adalah orang-orang terusannya. Ya, dan untuk itu tidak ada kebimbangan dan tidak ada keraguan. Ya, satu-satunya hal yang harus terus kita perkuat di dalam diri kita bersama-sama adalah kita harus selalu menambah-nambahkan pengetahuan akan kebenaran di dalam diri kita supaya kita dikuatkan oleh kebenaran firman Allah yang sempurna ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu ya masih, kalau saya mau berbagi pengalaman masih banyak, masih panjang, tapi saya harus batasi dulu untuk kita bersama-sama ya melihat dari kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita bersama-sama. Saudara, pada siang hari ini saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita dari Jakarta, saya selalu memancarkan pemberitaan firman kasih karunia Allah ini dan kitab Efesus. Kita sudah memulainya dan setiap saat teduh kita nanti akan terus memahami secara lengkap kehendak Allah, tujuan Allah bagi gerejanya, bagi gereja tubuh Kristus. Melalui kitab Efesus itu sangat terang benderang dilukiskan dan diberikan gambaran ke arah mana pelayanan kita ke depannya. Amin. Nah, tapi pada siang hari ini ya di sini saudara-saudaraku saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kunci berhasil kita melayani pekerjaan Tuhan. Dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Ya, mulai dari ayatnya yang ke-10. Judul perikopnya di situ disebutkan ialah perlengkapan rohani. Jadi kalau perlengkapan jasmani kita sudah tahu lah di dunia ini. Ya, kalau kelelahan minumlah vitamin. Amin. Saudaraku, makanlah dan minumlah. Ya, ya. Kalau hujan dalam perjalanan ya, kalau memang kita tidak naik kendaraan roda 4 ya pinggir dulu lah ya, kemudian berteduh. Untuk apa? Untuk menjaga supaya perlengkapan ya secara jasmani itu kita ini jangan sampai sakit. Amin. Karena sakit itu tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi sakit gigi, apalagi sakit hati. Waduh, saudara, itu sangat tidak enak. Dan ya, karena itu kita harus selalu memakai perlengkapan kita
saudara, sedia payung sebelum hujan katanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perlengkapan rohani, ya, bagaimana kita bisa terlindungi, tercover, ya, tetap bisa eksis, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menang di dalam peperangan. Memang kita dalam peperangan, Bapak Ibu Saudara. Iya, peperangan rohani namanya. Karena dunia ini atau kuasa-kuasa kegelapan tidak senang saudara maju di dalam iman kebenaran. Tidak akan senang. Bagaimana mengganggu, ya, hidup kita, itu pekerjaan sejahat. Tapi kita tidak akan kalah akal dengan dia. Amin. Karena apa? Karena kita mempunyai perlengkapan rohani supaya kita tetap apa? Supaya kita tetap kuat. Amin. Ya, kalau kita kuat memang kenapa? Ya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu di ayat 10 dikatakan apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Akhirnya, kalau dibilang akhirnya, ya berarti ini sudah semacam suatu kesimpulan dari semua persoalan yang dibahas sebelumnya. Persoalan apa yang dibahas sebelumnya, Bapak Ibu Saudaraku? Yang paling dekat adalah persoalan di dalam hubungan keluarga. Suami istri, ya, istri suami, kemudian orang tua dengan anak-anak, dan anak-anak dengan orang tua, dan seterusnya dengan semua orang. Dalam hubungan kita berrelasi dengan banyak orang, harus ada akhirnya sebagai apa? Kesimpulan. Bagaimana akhirnya? Ya, akhirnya dikatakan, hendaklah kamu apa? Kuat. Kuat di mana? Kuat berantem, Bapak Ibu Saudara, kuat berkelahi, kuat untuk saling menjatuhkan, ya, menghakimi saudara seiman, ya, membenci saudara seiman, dengki kepada saudara seiman, kuat di situ, itu kebodohan namanya. Betul, Bapak Ibu Saudara? Ya, dan itu yang iblis inginkan supaya terjadi di dalam kehidupan orang percaya, dalam persekutuan orang percaya. Dan itu mengakibatkan memenangkan jiwa-jiwa menjadi tertunda, tersendat, dan bahkan gagal. Ingat Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang masih suka memiliki saudara seimannya tidak akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa. Asli dijamin 100%. Bapak Ibu Saudara. Tapi orang percaya, hamba Tuhan, orang kudusnya Tuhan, yang selalu siap menerapkan Efesus 4 ayat 32, dikatakan apa? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan apa? Saling mengampuni. Amin. Sebagaimana Allah di dalam Kristus, bukan di luar Kristus, di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara, dunia ini begitu menyeramkan. Banyak orang di dunia ini yang sangat egois, ya, saudara, mementingkan diri sendiri, ya kan, orangnya menjadi kepala batu. Kepala batu biasanya, kalau di kampung dulu kita makan ikan kepala batu, ya. Sekarang nggak bisa lagi karena asin, keras kepala. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena dunia ini membuat manusia menjadi bertambah membeku hatinya, seperti di dalam kulkas, ya, freezer di kulkas membuat apa? Makanan menjadi beku. Bapak Ibu Saudara, itu kalau kulkas bermanfaat. Kalau hati manusia menjadi beku, saudaraku, itu tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuka mata dunia ini tentang kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang menang,
orang yang berada di posisi yang paling kuat. Amin. Amin. Saudara pastikan pernah mengalami bagaimana merasa lemah dalam kehidupan kita ini. Benar? Secara fisik kita pernah lemah, lelah, capek. Gimana caranya kita mengatasi? Kita istirahat dulu lah. Jangan dipaksakan terus. Amin. Kalau dipaksakan terus, kalau patah bagaimana? Ya kan? Lebih susah lagi. Udah slow, ya kan, slow down. Ya, tenang dulu. Amin, saudara. Sampai kita tahu Tuhan bekerja menguatkan kita kembali. Ayo, lanjut lagi. Amin. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menjadi kuat dikatakan di situ, dan apa yang menguatkan kita? Kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di mana kekuatan kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara? Ya, di mana kekuatan daripada Tuhan itu ada di mana? Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa itu ada di dalam sekedar di dalam ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan juga bagus, tapi bukan di situ Tuhan menaruh kekuatannya. Di mana? Saudara, orang berpikir itu di dalam kekuatan Tuhan itu ada di pohon beringin. Apalagi di pohon beringin, mana ada kekuatan Tuhan di situ. Bapak Ibu Saudara, ada di mana lagi? Ada di dalam diri orang-orang yang mempunyai kuasa, punya power, punya jabatan dan sebagainya. Tidak ada di situ. Di gedung-gedung bertingkat, ya, di gedung-gedung pencakar langit, ya, di mana? Di pinggir laut. Tidak ada di sini Bapak Ibu Saudara kekuatan kuasa Allah, saudaraku, yang memampukan kita. Tapi di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, dikatakan di situ ayat 11, karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Bertahan. Bukan hanya bertahan, tapi menang. Amin. Kalau hanya bertahan saja, bertahan, ya Bapak Ibu Saudara, capeklah kalau hanya bertahan. Tapi mengalami kemenangan, dapat bertahan dan menang melawan siapa? Tipu muslihat iblis. Amin. Sudah tahu bahwa iblis itu sudah lebih pintar dari siapa? Dari manusia. Jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri manusia itu bahwa dia bisa mengatasi masalah kehidupan. Tidak demikian, saudara. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya karena kita telah dibenarkan oleh darah Kristus dengan cuma-cuma, maka di dalam darah Kristus itulah kita mendapatkan kekuatan kuasanya. Amin. Orang bertanya, bagaimana itu darah Kristus mempunyai kekuatan untuk kita? Memang kita lihat darah Kristus, ya. Sudah, bagaimana kita tahu bahwa darah Kristus menguatkan kita saat ini? Kematiannya, penguburannya, dan kebangkitan Kristus menguatkan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dari mana kita tahu? Dari mimpi, dari khayal, dari penglihatan manusia, dari apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, itu hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita bisa melihatnya ketika kita membaca Alkitab kita, mempelajari Alkitab kita, mempelajari firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Dari situlah kita bisa menemukan kekuatan kuasa Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan Allah menghendaki apa? Supaya semua orang diselamatkan. Titik, belum, koma, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya orang yang mempunyai pengetahuan yang benar yang bisa berperilaku benar. Amin. Omong kosonglah orang bilang bahwa dia akan berperilaku benar, sementara dia tidak tahu pengetahuan akan kebenaran
rahasia Kristus. Amin, saudara. Itu tidak berarti kalau saudara sudah tahu kebenaran rahasia Kristus, maka kita tidak akan pernah salah lagi. Tidak begitu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak demikian, ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengetahui kebenaran di dalam Kristus Yesus, di dalam firman-Nya, saudara-saudaraku, sehingga dengan pengetahuan akan kebenaran itu kita tahu apa yang dihasilkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan itu menjadi pengetahuan yang benar bagi kita untuk bisa memahami akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-12, karena perjuangan kita, ya, saudara, ada nggak yang kita perjuangkan saat ini? Ada. Banyak yang kita perjuangkan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi ke arah mana perjuangan kita? Melawan apa, Bapak Ibu Saudara? Bukanlah melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah bangsa dan negara maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa kita harus takut kepada pemerintah bangsa dan negara. Tapi ini adalah melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi tahukah Bapak Ibu Saudara, ya, manusia itu tidak tahu bahwa di ruang angkasa, ya, di luar sana, Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan di atas sana ada roh-roh kegelapan, roh-roh jahat di udara yang mengajar manusia itu pengajaran yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia itu tidak terhubung dengan Kristus sebagai kepala tubuh dan membuat kita, ya, manusia tidak bisa terhubung dengan Yesus Kristus sebagai kepala yang adalah kebenaran, sumber kebenaran kita. Nah, saudaraku, semuanya itu dilakukan melalui apa? Kalau kita lihat, banyak nasihat daripada Paulus kepada Timotius untuk mengajar melawan apa? Melawan pengajaran yang sesat. Karena apa, saudaraku? Iblis itu bukan bekerja, ya, secara fisik, tetapi dia bekerja dari pikiran manusia, menggelapkan pikiran manusia. Betul ya, saudara? Ya, pikiran manusia itu yang digelapkan oleh iblis. Melalui apa, saudara? Melalui khayal, melalui imajinasi orang itu. Dan itu adalah benar-benar pekerjaan daging. Sebaliknya, saudara dan saya mengambil, dikatakan ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Iya. Hanya mereka yang punya senjata yang bisa kemungkinan menang. Tapi walaupun punya senjata, kalau tidak tahu menggunakannya, jangan-jangan bukan musuhnya yang ditembak. Yang ditembak adalah dirinya sendiri. Itu namanya apa? Suicide, bunuh diri. Tadi Pak Jotiero sudah menyampaikan di depan ini bahwa firman itu bagaikan pedang bermata dua. Saudara-saudara, firman itu bagaikan pedang bermata dua. Karena itu mesti orang yang terampil yang bisa memakainya menjadi manfaat. Kalau enggak, firman itu akan mematikan diri orang tersebut dan membuatnya bukan bertambah baik, tapi bisa bertambah jahat. Paham, saudara-saudara? Karena ingatlah, tidak mungkin Tuhan memberikan kasih karunia itu untuk disia-siakan. Tidak mungkin, saudara-saudara. Itu mempunyai risiko.
paham itu. Jadi orang bilang, oh iya enaklah kita berbuat dosa karena semua dosa kita sudah diampuni. Itu kebodohan namanya. Karena firman itu pedang bermata dua, itu bisa menghabisi orang yang sudah menerima kasih karunia tapi tidak mengelolanya dengan baik. Itu bisa mematikan, ya, mematikan pelayanan kita, dan bisa juga menghentikan orang lain tidak mau, ya, menerima kebenaran Injil kalau kita tidak mempunyai ketulusan hati untuk menyampaikannya pada orang lain. Amin. Kita yang tersayat, Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri yang terluka. Kita sendiri yang bisa jatuh tergeletak kalau kita tidak terampil menangani firman yang adalah pedang bermata dua. Ya. Tapi saudaraku ingat saja, kalau orang yang terampil di dalam memegang pedang bermata dua, musuh-musuh yang akan mati tergeletak semuanya, dan orang yang mempunyai pedang bermata dua, dia pasti selamat dari kebencian orang-orang di sekitarnya, karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan memberikan hati yang bijaksana kepadanya untuk bisa menyelamatkan dirinya. Amin. Jadi setelah dikasih Tuhan Yesus, ya, maka benarlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini punya rupa enggak, Bapak Ibu Saudara? Bagus enggak rupanya? Dunia punya rupa enggak? Punya wajah enggak? Punya. Wajahnya bagus enggak? Tergantung orang yang menilai, ya kan? Kalau di hadapan Tuhan, ya, orang yang berdosa, apa sih bagusnya? Karena ubah dosa adalah mau. Apa bagusnya? Apa yang sudah? Kita nggak boleh tergoda dengan rupa yang tidak menyerupai Kristus. Amin. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, karena dunia ini punya rupa dan dia akan memoles terus rupanya, wajahnya, menurut keinginannya. Dan keinginan dunia tidak akan pernah bersentuhan, bersesuaian dengan keinginan Allah. Tapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan batinmu. Di dalam batin, di dalam akal budi, di dalam pikiran kita itulah firman Tuhan kita renungkan. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan kita renungkan, dan Tuhan memperbaharui akal pikiran kita supaya sejalan dengan apa yang Dia kehendaki, sehingga kita tetap kuat di dalam menghadapi perlawanan terhadap niat-niat jahat daripada si iblis. Amin. Saudara dan saya dengan pengetahuan dunia nggak bisa tahu kita bagaimana iblis akan menghancurkan pelayanan kita. Nggak tahu kita itu. Kalau dengan pengetahuan diri sendiri. Kenapa? Karena iblis sudah lebih pintar daripada manusia, tapi tidak lebih pintar dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jauh, ya, sudah nggak nyambung. Maka karena itulah dikatakan, sebab itu apa? Ambillah, bukan sebagian, tapi berapa banyak? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Mana perlengkapan senjata Allah, Bapak Ibu Saudara? Alkitab, firman Tuhan, bukan penglihatan itu nggak bisa itu dipegang, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu banyak kepalsuan di situ. Karena apa? Siapa yang tahu itu? Ya, kalau firman Tuhan boleh baca sendiri. Yesus mati hapus segala dosa. Itu bukan hayal saya, bukan pintar-pintarnya saya itu. Tapi Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 3:18 dikatakan sebab juga Yesus telah mati sekali untuk hapus segala dosa. 1 Korintus 6:20 dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tidak bisa dipelintir.
Tidak bisa diubah, memang begitu adanya. Amin. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya memang begitu adanya. Dan itu kekuatan Allah, itu kekuatan Kristus. Di situ, di dalam berita kabar baik, itulah ya kekuatan Allah ditaruh di dalam firman-Nya, sehingga itu harus menjadi bahan ingatan bagi Bapak Ibu Saudara setiap saat. Amin. Kalau kita sudah sarapan pagi-pagi, berapa lama bertahan kekuatan itu? Langsung ingatan kita lagi kepada Allah. Kita udah makan belum ya? Ya kan? Karena apa? Udah bunyi-bunyi, ya kan? Minta untuk mendapatkan kekuatan lagi. Nah demikian juga kerohanian kita, roh kita. Kita harus peka. Amin. Kita harus peka Bapak Ibu Saudara. Kita harus selalu menciptakan suatu suasana bagaimana supaya pikiran kita dengan mudah mengingat akan sumber kekuatan kita. Jangan terus saja kita melupakan sumber kekuatan kita, makanan dan nutrisi yang membuat kita menjadi lebih sehat lagi. Amin. Saudara. Nah, karena itulah ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tentu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan ya biarkan saja dulu ya. Beliau harus mengikuti live streaming supaya tahu bahwa kita sedang ibadah ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, jalan dulu ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan apa? Tetap berdiri, bukan jatuh. Ya, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara dan saya harus memastikan ya, kalau sampai Tuhan Yesus menjemput kita dari dunia ini, kita tetap berdiri tegak di dalam pemberitaan dan kebenaran ini. Amin. Siapa yang bisa membuat kita kuat, Bapak Ibu Saudara? Hanya kekuatan, kekuasaan, firman Kristus yang memampukan kita. Sedikit saudara lengah, sedikit saudara dan saya lengah dari sumber kekuatan kita ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa mengalami banyak kerugian. Ya. Kita tidak mau banyak rugi lagi di dunia ini. Kalaupun kita rugi karena kebenaran. Amin. Iya, kalaupun harus menderita karena kebenaran. Tapi tidak ada kerugian di situ. Karena di dalam Tuhan kita selalu beruntung. Amin. Amin. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 14, jadi apa? Jadi berdirilah. Jadi berdirilah oyong-oyong, begitu Bapak Ibu Saudara. Berdirilah sempoyongan. Nah, itu orang mabuk namanya, ya kan? Tapi disuruh apa? Berdirilah tegak. Maksudnya berdiri tegak di sini apa? Bukan secara fisik di sini yang dimaksud terutama. Punya pendirian. Amin. Punya prinsip yang tegak, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kalau sekali selamat, tetap selamat karena kasih karunia Allah. Bukan kayak pengajaran di dunia ini. Sudah selamat, tapi ada tapinya. Itu bukan berdiri tegak, itu goyang, itu goyang-goyang, itu Bapak Ibu Saudara. Ragu-ragu itu namanya. Berdiri tegak, tapi berdiri tegak saudara dan saya bukan karena kekuatan kita. Amin. Bukan. Tetapi karena Kristus, kenyataannya Kristus telah mati mengalahkan kuasa dosa. Dia sudah dikuburkan, mengalahkan kuasa maut. Dia bangkit dan hidup selamanya. Itulah sumber kekuatan kita.
yang kita terus belajar tentang hal itu dari firman Tuhan. Jadi disuruh berdirilah tegak, berikan tinggalkan apa? Kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Saya mengakhiri pembacaan kita sampai di ayat itu, Bapak Ibu Saudara. Berdirilah tegak, berkasutkan apa? Kerelaan hati. Dari mana sumber kerelaan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk hidup dalam kasih Kristus di dunia ini? Kalau bukan karena pengenalan terhadap kebenaran Injil kasih karunia Allah, tidak ada orang yang punya kerelaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu kerelaan yang dibuat-buat, kerelaan yang diatur-atur oleh pikiran manusia, budaya manusia itu. Dan itu pasti bisa berubah suatu. Tapi kerelaan Kristus, Bapak Ibu Saudara, naik di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah kerelaan Allah Pencipta yang tidak tergoyahkan oleh godaan apapun, kiri dan kanan, depan belakang. Amin. Dan kerelaan itulah yang menyelamatkan kita. Dan itulah yang kita beritakan kepada orang lain tentang kerelaan Kristus mati mengampuni semua dosamu. Dan kalau kamu percaya, kamu pasti diselamatkan. Amin. Sehingga saudara dan saya menjadi kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir dengan melupakan tugas pemberitaan Injil bahwa saudara dan saya bisa kuat di dalam Tuhan. Tidak ada itu. Itu tipuan, bohong itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena sudah punya jabatan dan bisa memerintah orang di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus,